Hai semua, jadi hari ini aku mau ngebahas perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Simak videonya ya. First of all, let me introduce myself. My name is Tarisa Putriata. My student number 72035100035. I'm from Management B from Faculty of Economics. Hari ini aku mau buat tugas video untuk mata kuliah komputer bisnis yang dosen pengampunya Pak WR Aditya. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman mengenai pengetahuan tentang perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini, semua orang pasti sudah mengenal komputer dan menggunakannya. Maka dari itu, sebaiknya kita mengetahui komputer apa sih yang pertama kali dan siapa yang menemukannya. Jadi harap tonton video ini baik-baik ya. Sebenarnya banyak sosok yang berpengaruh dari perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa, seperti Alan Turing, Conrad Zuse, Henry Edward, Charles Babbage, dan masih banyak lagi. Tetapi yang paling dikenal oleh orang-orang yaitu Charles Babbage. Charles Babbage merupakan sosok yang paling berkontribusi dari perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Mengapa? Karena pada tahun 1822 silam, ia menciptakan mesin perhitungan aritmatika. Maka dari itu, ia selalu dikenal dengan bapak komputer pertama kali. Oke, sebelumnya aku udah ngejelasin siapa penemu komputer, lalu kita beralih ke topik selanjutnya yaitu kapan komputer pertama kali dan bagaimana sih komputer yang pertama kali diciptakan itu? Pada awalnya, komputer bukan sebagai media hiburan seperti sekarang ini atau sebagai bertukar email antara satu sama lain. Tetapi komputer zaman dahulu digunakan untuk memperhitungkan angka-angka yang rumit. Generasi pertama pada komputer yaitu tahun 1940 sampai 1956. Komputer pertama kali didesain untuk pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Conrad Zuse, komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. UNIVAC dan ENIAC adalah komputer generasi pertama yang dikeluarkan oleh Sensus Amerika Serikat. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu adalah menggunakan tabung hampa udara, kemudian harus memerlukan ruangan yang cukup besar, menggunakan bahasa mesin, kapasitas listrik yang besar, cepat panas, dan prosesnya lambat. Baik, kita akan lanjut ke komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1956 sampai 1963 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu adalah tidak menggunakan tabung hampa udara lagi seperti komputer generasi pertama. Pengganti tabung hampa udara yaitu transistor. Transistor berukuran lebih kecil sehingga lebih menghemat energi pada komputer tersebut. Kemudian, tidak seperti komputer generasi pertama yang menggunakan bahasa mesin, komputer generasi kedua menggunakan bahasa pemrograman. Di komputer generasi kedua ini, bahasa pemrograman sudah diperkenalkan, yaitu COBOL dan Fortran. Berikut adalah contoh komputer generasi kedua. Oke, selanjutnya komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Diketahuinya sudah memasuki komputer generasi ketiga yaitu dengan adanya pengembangan integrated circuit atau dikenal dengan IC di dalam komputer generasi ketiga ini. Dalam pemakaian komputer generasi kedua seperti kita ketahui tadi itu ada menggunakan transistor. Ternyata transistor itu membuat komputer cepat panas, maka dari itulah komputer generasi kedua mulai tertinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit, yaitu komponen yang mampu mencakup beberapa komponen lainnya. Ciri-ciri komputer dari generasi ketiga yaitu yang pertama pasti menggunakan integrated circuit, yaitu IC. Kemudian pemrosesnya lebih cepat. Kemudian tidak memerlukan daya listrik yang banyak dan ruangan yang diperlukan juga tidak sebanyak generasi pertama dan generasi kedua. Kemudian proses yang dijalankan juga lebih cepat. Oke, selanjutnya kita akan memasuki komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Pada komputer generasi keempat dengan teknologi yang lebih maju, komputer menjadi tonggak awal dalam pembangunan internet. Berikut ciri-ciri komputer generasi keempat. Ciri-ciri komputer generasi keempat yang pertama menggunakan Large Scale Integration atau LSI, kemudian yang kedua menggunakan mikroprosesor. Berikut contoh-contoh komputer generasi keempat. Oke, sekarang kita memasuki ke komputer generasi kelima.
yaitu pada tahun sekarang sampai ke masa depan. Komputer generasi kelima ini menggunakan kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru ialah untuk mengembangkan proses pengenalan suara manusia. Berikut ciri-ciri komputer generasi kelima. Ciri pertama, komputer paralel yang memungkinkan berarti CPU bekerja sama sehingga membentuk jaringan yang efisien. Kemudian, ciri kedua ialah ditemukannya superkonduktor, yang berarti untuk komputer generasi selanjutnya hambatan listrik sudah tidak ada lagi. For your information, Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk membangun komputer generasi kelima ini. Wah, begitu ternyata perkembangan generasi komputer dari masa ke masa. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat menggunakan dan mengoperasikan komputer generasi kelima dengan mudah. Atau bisa juga kita berkontribusi membentuk komputer generasi kelima ini. Oke, selesai perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa sudah aku jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kemudian jika ada salah kata atau salah informasi boleh diberi saran atau kritik di kolom komentar. Semoga ini membantu menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.